Kayla, kamu tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi? Tentu saja saya tahu. Ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan, mempelajari dan membahas serta menganalisis mengenai masalah-masalah ekonomi di negara yang sedang berkembang dan mencari solusi pemecahan permasalahan tersebut sehingga negara yang sedang berkembang mampu mempercepat pembangunan ekonominya agar dapat sejajar dengan negara maju. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi, bedanya ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi itu apa? Perbedaannya, ekonomi pembangunan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau sering disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat. Bagaimana Ilsa, apakah kamu sudah paham? Sudah, Kayla. Terima kasih. Ilsa, kamu tahu tidak apa itu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara perhitungan pertumbuhan ekonomi? Tentu saja saya tahu. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jika GDP lebih besar dari GNP, dapat dipastikan suatu negara masih berada di tahap berkembang, karena masih menerima bantuan modal dari luar negeri. Jika GNP lebih besar dari GDP, maka perekonomian negara tersebut tergolong maju, karena negara tadi mampu menanamkan modalnya ke negara tetangga. Berikut rumus untuk menghitung GNP atau GDP. PE sama dengan GNP tahun sekarang kurang GNP tahun lalu per GNP tahun lalu dikali 100%. Contoh kasus, GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah pembahasan. Diperoleh informasi nilai GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar, sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai adalah PE sama dengan GDP 2019 dikurang GDP 2018 per GDP 2018 dikali 100%. 168 miliar dikurang 160 miliar per 160 miliar dikali 100% sama dengan 0,05 kali 100% sama dengan 5%. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah 5%. Hai Riko, apa sih tujuan, manfaat, dan dampak positif pembangunan ekonomi? Tujuan utama dari perkembangan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut,
negara akan mengeluarkan dana yang lebih besar guna pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang. Indonesia terus mengupayakan pembangunan ekonomi sejak masa kemerdekaan sampai sekarang. Pembangunan ekonomi pada suatu negara memberikan beberapa manfaat yang baik bagi masyarakat maupun negara. Beberapa manfaat terjadinya pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. B. Memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada. C. Pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. D. Terjadinya pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. E. Pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Dampak positif pembangunan ekonomi seperti adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak positif yang lain sebagai berikut. A. Perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan pemukiman. B. Adanya jaminan sosial yang lebih baik. C. Penerapan listrik tersedia sehingga masyarakat mampu meningkatkan aktivitas perekonomian. D. Kemajuan teknologi yang mempermudah kehidupan sosial masyarakat. E. Pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan negara sedang berkembang dan apa karakteristiknya? Negara sedang berkembang merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau HDI berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Dikatakan negara sedang berkembang atau developing countries karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraannya. Karakteristik negara sedang berkembang. Pertama, rendahnya pendapatan per kapita penduduknya. Adanya kekurangan kapital disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya investasi. 2. Tingginya tingkat pengangguran. Kondisi perekonomian yang belum berkembang menyebabkan sempitnya lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran di negara sedang berkembang cukup tinggi. 3. Tingkat pendidikan di negara sedang berkembang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya fasilitas pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan, istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan secara bergantian dan dianggap sama. Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai perkembangan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Suatu negara dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan dikatakan terjadi pembangunan atau perkembangan ekonomi apabila tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik atau terjadi modernisasi dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut.